Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan hukum privasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghantarkan kita pada pertanyaan, sudah sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan atas aktivitas di dunia maya, sehingga tetap menjaga hak-hak privasi penggunanya tanpa terkecuali. Setiap negara dan dunia internasional untuk meramu mengenai konsep perlindungan privasi yang tidak hanya dapat melindungi di satu negara saja, tetapi juga bersifat lintas batas. Selain itu, aspek hukum perlindungan privasi juga semakin menguat, tidak hanya dalam konteks publik, tetapi juga dalam konteks privat. Banyak isu yang mengemuka mengenai perlindungan hukum privasi ini, antara lain, pertama, sejauh mana si pemilik data dan informasi dapat menyimpan dan memberikan perlindungan atas data dan informasi mengenai dirinya. Yang kedua, sejauh mana informasi dan data yang ada dilindungi dari kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, bagaimana pihak publik dapat memberikan jaminan perlindungan hukum privasi tersebut. Dan yang keempat, bagaimana usaha internasional dalam menegakkan kerangka hukum privasi yang bersifat lintas batas. Sebut saja dalam bidang kesehatan, isu mengenai privasi dan perlindungannya mengatur bagaimana pihak swasta yang menyediakan layanan kesehatan mengumpulkan, menyimpan, atau menggunakan informasi kesehatan. Dengan demikian, kerangka hukum privasi harus menegaskan mengenai bagaimana informasi kesehatan harus dikumpulkan, disimpan, digunakan, atau diungkapkan. Termasuk di dalamnya, bagaimana penindakan yang harus dilakukan atas adanya keluhan individu terhadap dugaan pelanggaran privasi, atas pengungkapan informasi kesehatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tentu saja dapat dianggap melanggar hak asasi manusia yang memang harus dijunjung tinggi. Kerangka perlindungan hukum privasi juga berkaitan terhadap informasi pribadi untuk informasi yang bersifat sensitif, seperti gender, afiliasi politik, hobi, dan lain sebagainya. Informasi pribadi yang didefinisikan sebagai informasi yang memungkinkan interaksi dengan individu secara personal atau memungkinkan pelacakan atau pemantauan individu dan atau pola komunikasi atau memungkinkan seseorang untuk dihubungi apakah dicatat dalam bentuk materi atau dibuka dan dapat dianggap sebagai sebuah objek yang dilindungi berdasarkan pada prinsip perlindungan privasi. Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan mudahnya informasi pribadi terkumpul dan tersimpan dalam sebuah catatan elektronik, sehingga baik penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapannya pun harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah privasi. Hal ini menjadi penting, mengingat informasi pribadi dapat saja disimpan oleh institusi publik maupun sektor swasta. Sehingga hukum harus secara nyata memberikan perlindungan hukum atas informasi pribadi tersebut dalam rangka memastikan hak privasi atas pemilik informasi pribadi tersebut tidak dilanggar. Apalagi pada era digital saat ini, di mana pemerintah maupun sektor swasta sebagai pihak yang mengumpulkan data dalam jumlah besar dan menyimpannya dalam kurun waktu yang lama. Sebut saja dalam administrasi kependudukan, di mana di dalamnya ada ribuan, bahkan ratusan juta informasi pribadi yang harus dipastikan keamanannya. Selain itu, dalam aktivitas perbankan, di mana lalu lintas transaksi yang dilakukan oleh nasabah menjadi informasi pribadi yang harus dilindungi oleh hukum. Data penggunaan telepon yang terkumpul dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya menjadi informasi pribadi yang melekat pada diri seseorang yang harus dilindungi juga berdasarkan kerangka hukum perlindungan privasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kita lihat bagaimana cakupan kerangka perlindungan hukum privasi sangatlah luas dan beraneka ragam. Tidak hanya memberikan tanggung jawab kepada pemilik informasi pribadi, tetapi juga bagaimana pengelolaannya sejak mulai pengumpulan, penyimpanan, sampai dengan pengungkapannya. Luasnya cakupan perlindungan hukum privasi menghantarkan pada prinsip-prinsip privasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Tidak hanya pemilik informasi pribadi, tetapi juga berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Kerangka hukum privasi mengantarkan pada prinsip-prinsip privasi sebagai acuan dalam perlindungan hukum privasi pada dunia maya, antara lain sebagai berikut. Pertama, collection atau koleksi. Menurut prinsip ini, pihak-pihak tertentu hanya boleh mengumpulkan informasi pribadi sepanjang diperlukan untuk kinerja yang dibutuhkan.
mendapatkan persetujuan individu pemilik informasi pribadi, di mana pengumpulannya harus dilakukan dengan cara-cara yang sah dan adil. Kedua, melarang pihak-pihak tertentu untuk menggunakan dan mengungkapkan informasi pribadi untuk tujuan selain tujuan utama, di mana informasi pribadi dikumpulkan. Ketiga, kualitas data mengharuskan pihak-pihak untuk mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahwa informasi pribadi yang dikumpulkan, digunakan, atau yang diungkapkan bersifat akurat, lengkap, dan mutakhir. Keempat, keamanan data. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berwenang diwajibkan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi yang mereka pegang dari penyalahgunaan atas data tersebut. Dalam hal ini, kaitannya dalam rangka melindungi keamanan informasi pribadi terdiri dari pemeliharaan keamanan komputer dan jaringan dengan mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi sistem dan jaringan komputer yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi pribadi dari akses yang tidak sah, modifikasi, dan pengungkapan. Kelima, prinsip keterbukaan, di mana mewajibkan pihak-pihak tertentu untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan dokumen informasi pribadi yang dipublikasikan selama telah memenuhi langkah yang wajar atas keterbukaan informasi tersebut. Dalam hal ini mempertimbangkan informasi pribadi mana saja yang dapat dibuka, begitu juga sebaliknya, informasi pribadi seperti apa yang harus tetap dijaga kerahasiaannya. Keenam, informasi sensitif. Dalam hal ini, pihak-pihak tertentu dilarang melakukan pengumpulan informasi sensitif, kecuali terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin dari pemilik informasi ataupun adanya kebutuhan yang tidak melanggar ketertiban umum. Adapun informasi sensitif tersebut antara lain ras, etnis, opini politik, kepercayaan agama atau afiliasi, catatan kriminal, informasi kesehatan, keanggotaan asosiasi politik, preferensi seksual, dan lain-lain, dan berbagai prinsip-prinsip privasi lainnya. Pada perkembangan dunia internasional, mekanisme teknis terus dibangun dalam kerjasama internasional bersifat lintas negara untuk memastikan bahwa informasi pribadi yang berpindah dari satu negara ke negara lainnya tetap terjaga kerahasiaannya, keutuhan informasinya, serta terkait dengan keamanan data. Dengan demikian, kerangka perlindungan hukum privasi mencakup berbagai aspek, termasuk di dalamnya bagaimana upaya teknologi dapat menjadi alat dalam perlindungan informasi pribadi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.